Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8 dari mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Modul 8 ini berjudul Transisi dari Analisis ke Desain menggunakan Diagram Interaksi. Saya Nathan Bagus Pratama dari SI 4504. Yang pertama itu menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML. Yang ketiga, membuat tampilan diagram komunikasi model desain. Yang keempat, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML. Lalu ada membuat tampilan diagram urutan dari model desain yang tersedia. Setelah itu ada peta proses. Di sini terdapat aktor model mental pemangku kepentingan. Lalu dia ada model persyaratan, terbagi dua menjadi model arsitektur dan model desain. Lalu hal tersebut akan membuat suatu model solusi dan menjadi code. Lalu ada di bawahnya itu ada artefak meliputi model kelas domain menggunakan skenario bentuk kasus. Lalu ada dia dari situ membuat diagram interaksi untuk skenario use case utama dan menghasilkan suatu diagram interaksi. Memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan, use case, dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi seperti gambar yang tersedia di situ. Lalu ada diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Diagram urutan, diagram komunikasi, sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi, serta diagram ikhtisar interaksi, kombinasi diagram aktivitas dan fragmen diagram urutan. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case. Satu bagian dari skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi di antara keduanya, sistem maupun subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem, use case, dan domain model. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari yang pertama, boundary components, service component, dan entity component. Lalu terdapat analisis kekokohan, analisis robustness atau analisis robustness. Itu proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam desain. Nah, seperti yang di model yang digambarkan dalam hal ini, dalam slide ini. Lalu ada analisis robustness selanjutnya, input untuk analisis ketahanan, kasus penggunaan, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut, dan model domain. Output dari analisis ketahanan, model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Lalu ada komponen batas atau boundary. Kelas boundary ini digunakan untuk interaksi model antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna atau sistem eksternal. Ini contohnya seperti UI, sensor antar muka komunikasi, komponen UI tingkat tinggi, maupun setiap komponen batas atau boundary harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Lalu ada komponen pelayanan, yaitu service. Ini tuh seperti mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk mengkapsulasi kontrol terkait dengan use case tertentu. Service ini mengkoordinasikan layanan kontrol, mengisolasi setiap perubahan alat kerja dari komponen batas dan entitas. Lalu ada komponen entitas. Kelas entitas atau komponen entitas ini digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang serta persisten. Entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas itu gigi. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen entitas dan service. Entitas dan service ini entitas itu sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek lainnya. Dan di sini ada boundary dan entitas. Komponen boundary sering mengambil atribut komponen entitas seperti yang terdapat pada gambar ini. Ini boundary, dan ini service, dan ini entitas. Mendiskusikan proses analisis robustness. Yang pertama, pilih case use atau use case. Yang kedua, buat communication diagram atau sequence diagram yang memenuhi aktivitas use case. Dalam hal tersebut ada identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case. Gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini. Beri label pada asosiasi dengan pesan.
Ubah communication diagram menjadi sequence diagram atau sebaliknya untuk tampilan alternatif atau opsional. Mengidentifikasi elemen-elemen communication diagram. Communication diagram UML terdiri dari elemen-elemen berikut yang terdapat pada gambar ini. Ada objek, sequence, message, parameters, dan hal lainnya. Lalu variasi dari communication diagram sebelumnya itu terdapat bisa dibuat seperti ini. Lalu sebuah pesan itu dapat menunjukkan pertama nama pesan, panah arah, panah padat maupun panah terbuka, panah padat pesan sinkron, terbuka pesan asinkron, lalu nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, parameter pengembalian. Lalu ada pilih use case yang sesuai, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi, menganalisis from use case atau diagram aktivitas untuk use case. Untuk setiap tindakan dalam use case itu perlu mengidentifikasi dan menambahkan boundary komponen, service komponen, entity komponen, dan menambahkan interaksi lebih lanjut, penemuan, metode baru, batas, layanan, dan entity komponen lainnya. Yang pertama, tempatkan aktor di diagram tersebut. Lalu yang kedua, mengidentifikasi boundary komponennya. Booking agent menerima permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, jenis kamar yang diminta. Lalu selanjutnya dalam langkah 2B mengidentifikasi service komponen, reservation via boundary object menggunakan reservation service object untuk membuat reservasi. Mengidentifikasi entity komponen, maka di sini kita memasukkan reservation service object untuk membuat service entity komponennya. Mengidentifikasi interaksi tambahan, metode make reservation menggunakan metode find room untuk temukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan pemilik kamar yang gratis tidak ditampilkan, metode settle menentukan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung tidak ditampilkan adalah ditugaskan untuk reservasi seperti gambar yang ada di sini. Selanjutnya mengidentifikasi metode tambahan. Metode make reservation dari reservation service objek mengembalikan objek reservasi. Metode RAM request dari reservation UI kemudian memanggil metode get reservation details dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberlakukan kepada engine pemesanan, tidak ditampilkan. Selanjutnya mengidentifikasi metode tambahan. Beberapa langkah sudah dihilangkan dalam hal ini dan menjadikan gambarnya seperti ini diagramnya. Contoh diagram komunikasi, dua diagram komunikasi berikut menunjukkan lebih banyak tampilan terperinci. Skenario primer, sekunder, kamar yang ditawarkan ditolak agen pemesanan rincian yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Ini contoh diagram komunikasi yang pertama. Lalu ada ini contoh yang kedua. Dan sekarang kita akan lanjut kepada sequence diagram. Sequence diagram itu menyediakan perspektif berbeda dari interaksi antara objek. Bisa digunakan sebagai ganti communication diagram, bisa diubah menjadi diagram communication, terbukti lebih berguna untuk developers, menyoroti waktu pemesanan interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan UML sequence diagram. Di sini mengidentifikasi elemen-elemen dari sequence karena di sini banyak elemen-elemen bisa kita gambarkan dalam sequence diagram. Lalu ada fragment. Sequence fragment diagram itu mendukung notasi fragment. Kegunaan ini untuk memperlihatkan sequence loop, memperlihatkan jalan alternatif, mungkin memperlihatkan dua atau lebih skenario, memperlihatkan referensi ke sequence diagram, memungkinkan kamu untuk memecah diagram besar ke beberapa diagram kecil. Ini contoh fragment. Lalu di sini ada contoh sequence diagram. Ini yang pertama primary skenario, sebuah secondary, dan dalam satu diagram menggunakan bagian alternatif. Yang kedua nanti adalah di mana kamar-kamar ditolak oleh agen pemesanan, dan yang ketiga sebuah fragment sequence diagram memperlihatkan detail lebih baik untuk bagian get reservation design dan termasuk ada looping atau pengulangan. Ini yang pertama tadi dia menampilkan lengkap dan alternatif desainnya untuk payment guarantee dan jika tidak no payment guarantee. Yang kedua ini dia menampilkan lebih spesifik dengan ada reject dan cancel, lalu dia akan membatalkan seluruh pemesanannya. Yang ketiga ini bagiannya di dalamnya lebih rinci lagi dengan entity reservation, room, dan room type. Di sini ada pengulangan ketika pemesanan kamar itu lebih dari satu atau banyak. Kesimpulan dari modul ini adalah yang pertama, interaction diagram digunakan untuk mengidentifikasi desain komponen yang memenuhi sebuah use case. Lalu ada yang kedua, object interaction bisa divisualisasi dengan sebuah UML, communication diagram maupun sequence diagram yang kita belajar pada modul ini. Sekian, selamat malam. Terima kasih telah mendengarkan video saya. Semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.